Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari artikel kami terkait politik hukum hak asasi manusia dalam kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum itu, izin kami untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu dengan saya sendiri Jigan Abia Kamesti dan rekan saya. Saya sendiri Mbak Kurniawati. Baik, kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penerapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan kebijakan orientasi negara dalam menata antara kepentingan politik dan perlindungan hak atas pekerja, khususnya terkait upah dan waktu kerja. Indonesia telah mengatur secara konstitusional untuk menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28D Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selaras dengan hak asasi manusia internasional mengenai hak atas kondisi kerja yang adil dan layak. Namun, regulasi ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja justru menimbulkan perdebatan publik apakah politik hukum tersebut lebih mengedepankan fleksibilitas kerja dengan memenuhi hak-hak dasar pekerja atau justru mengedepankan pengaturan politik para pejabat yang mementingkan kepentingan di dalamnya. Latar belakang lahir Undang-Undang Cipta Kerja dianggap sebagai langkah pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja melalui penyederhanaan regulasi dan dalam perbaikan iklim. Pendekatan Omnibus Law yang digunakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengubah secara signifikan berbagai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, termasuk perjanjian kerja, pengupahan, dan pengaturan waktu para pekerja yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perubahan ini membawa dampak dan hasil yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas bagi para pelaku usaha, namun justru berpotensi terhadap kurangnya tingkat perlindungan hak pekerja dan memperlebar kesenjangan antara dasar normatif HAM dengan praktik hubungan di lapangan. Artikel yang kami bahas memuat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konfigurasi politik hukum yang melatar belakangi pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja mempengaruhi tingkat perlindungan hak atas upah layak dan waktu kerja, serta apakah pengaturan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip HAM atau justru menimbulkan ketimpangan. Untuk pembahasan yang pertama terkait konfigurasi politik hukum yang mempengaruhi perlindungan hak pekerja atas upah dan waktu kerja. Konfigurasi politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menunjukkan adanya orientasi kebijakan hukum yang kuat pada agenda percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing. Politik hukum tercermin dari pilihan metode Omnibus Law, substansi norma, serta proses legislasi yang relatif cepat dan minim partisipasi publik. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma pengatur, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk menciptakan fleksibilitas. Dari sisi substansi hukum, sebagaimana yang diatur dalam teori hukum Lawrence Friedman, pengaturan mengenai upah dan waktu kerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan protektif menuju fleksibilitasi. Hasil pengolahan data normatif terhadap penentuan pengupahan memperlihatkan bahwa penetapan upah minimum tidak lagi semata-mata difungsikan sebagai instrumen perlindungan pekerja untuk menjamin penghidupan yang layak, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang disesuaikan dengan variabel pertumbuhan, produktivitas, dan kondisi usaha. Fleksibilitas ini memberikan ruang yang luas bagi pengusaha dalam menentukan struktur dan skema pengupahan, yang dalam praktiknya justru berpotensi untuk melemahkan kepastian pemenuhan upah bagi para pekerja. Dari sisi struktur hukumnya, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja memperlihatkan dominasi aparatur negara, khususnya cabang eksekutif dan legislatif, yang memiliki orientasi ekonomi politik tertentu dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan. Dalam perspektif teori sistem hukum, kondisi ini mencerminkan struktur hukum yang tidak sepenuhnya responsif terhadap kepentingan seluruh subjek hukum, sehingga norma yang dihasilkan lebih merefleksikan agenda pembangunan ekonomi dan perbaikan iklim investasi dibandingkan kebutuhan perlindungan hak para pekerja. Minimnya partisipasi publik juga bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam negara, khususnya dalam negara demokratis, yang menempatkan partisipasi sebagai elemen paling penting sebagai legitimasi pembentukan undang-undang. Dalam budaya hukum masyarakat, pekerja turut memperkuat konfigurasi politik hukum tersebut. Budaya hukum yang demikian berkontribusi pada
kerja yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, serta melemahkan resistensi kolektif terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan pekerja. Selanjutnya, pembahasan kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sini saya akan melanjutkan pembahasan kedua, yaitu sesuai pengaturan upah dan waktu kerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan visi-misi KAM. Dari sudut pandang teori sistem hukum, Kamus Perlindungan, perubahan tersebut perlu dianalisis melalui keterkaitan antara teori hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, guna menilai seluruh mana prinsip-prinsip hak asasi manusia tetap terjaga atau justru mengalami reduksi. Terhadap filosofi hukum, Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan pergeseran orientasi dari perlindungan sosial menuju efisiensi dan fleksibilitas tenaga kerja. Dari sisi substansi hukum, pengaturan upah dan waktu cipta kerja menunjukkan kecenderungan untuk menempatkan upah sebagai instrumen kehidupan ekonomi. Penetapan upah minimum tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan nilai kerja, melainkan dikaitkan secara erat dengan variabel pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kemampuan dunia usaha. Secara normatif, pendekatan ini menimbulkan persoalan kesesuaian dengan prinsip HAM, khususnya prinsip fair remuneration. Kalau negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa upah minimum mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, bukan sekedar menjaga keseimbangan tenaga kerja. Lalu dalam analisis struktur hukum, kesesuaian pengaturan upah dan waktu kerja dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh proses pembentukan dan implementasi norma hukum. Proses legislasi undang-undang cipta kerja yang cenderung bersifat cepat, terpusat, dan minim partisipasi bermakna dari kelompok pekerja dan serikat buruh, menunjukkan adanya persoalan struktural dalam pembentukan hukum. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip partisipasi dalam hak asasi manusia yang menuntut keterlibatan efektif masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada pemenuhan dan pembatasan hak mereka. Lalu di sini ada budaya hukum. Dalam masyarakat, pekerja dan pengusaha turut mempengaruhi kesesuaian pengaturan dengan prinsip HAM. Budaya hukum yang berkembang menunjukkan adanya penerimaan pragmatis terhadap fleksibilitas kerja, terutama di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja. Kondisi ini berkontribusi pada normalisasi praktik kerja dengan jam kerja yang panjang dan upah yang tidak sesuai mencukupi kebutuhan hidup yang layak. Dalam jangka panjang, budaya hukum semacam ini berpotensi mengikis kesadaran akan hak asasi pekerja dan melemahkan tuntutan kolektif terhadap pemenuhan standar HAM. Di sini ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan mengenai konfigurasi politik hukum, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dipengaruhi oleh politik hukum ketenagakerjaan yang berorientasi dominan pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan iklim investasi melalui fleksibilisasi hubungan kerja. Analisis menggunakan teori sistem hukum membuktikan bahwa konfigurasi tersebut bekerja secara sistematik pada unsur-unsur hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sanksi pengaturan upah dan waktu kerja cenderung mengedepankan fleksibilitas dibanding perlindungan. Struktur pembentukan dan penegakan hukum belum sepenuhnya mendukung perlindungan hak pekerja, serta budaya hukum mendorong penerimaan pragmatis terhadap kondisi kerja yang kurang kolektif. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis konfigurasi politik hukum yang mempengaruhi perlindungan hak kerja atas upah dan waktu kerja setelah tercapai. Selanjutnya, ditinjau dari kesesuaian pengaturan upah dan waktu kerja dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini membuktikan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya selaras dengan jaminan konstitusional dan standar HAM internasional, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Deklarasi Universal HAM, dan Kovenant Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun secara normatif, atas upah yang adil dan waktu kerja yang manusiawi tetap diakui, fleksibilisasi pengaturan serta lemahnya struktur implementasi menyebabkan pemenuhan hak tersebut bersifat parsial dan problematis. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menilai kesesuaian pengaturan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan prinsip-prinsip HAM tersebut sekaligus menunjukkan adanya ketegangan antara orientasi kebijakan ekonomi dan kewajiban negara dalam melindungi hak asasi pekerja. Sekian dapat kami sampaikan. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin menanyakan? Baik, saudara Ade, silakan. Izin bertanya, bagaimana seharusnya arah politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja itu selaras dengan perlindungan hak asasi manusia? Baik, izin menjawab ya Ade. Menurut kami, politik hukum seharusnya memprioritaskan terkait pembangunan
kerja, yang mana hal tersebut itu selaras dengan regulasi-regulasi yang telah diatur baik dalam konstitusional ataupun standar internasional. Dari konstitusional seperti kita tahu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D, dan bagi standar HAM internasional itu ada deklarasi dari hak asasi manusia, konferensi internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, dan juga perlu adanya partisipasi dari publik, contohnya dari perwakilan serikat buruh saat para pemerintah itu dalam proses legislasi pembentukan undang-undang. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadinya tumpang tindih dan miskomunikasi antara berbagai sektor seperti itu. Apakah ada tambahan? Bagaimana, sudah ada cukup? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq